Ainul melihat. Bertemu siapa? Allah. Terus tandanya bagaimana bertemu Allah atau makrifat nanti? Sekarang tak fokus bagaimana cara mudah kita bisa kembali kepada Allah. Pun Bapak Ibu, orang yang papa nih ya wis nulis sampai tangan ngeten mawon. Al-Qur'anul Qadim kan ditulis ngeten. Tanpa dinulis ning bisa diwaca. Jikalau dzikir sirul asrar itu tidak berucap, pintu pertama disebut su'aul basyirah, merasakan, mengimani. Roh pak, yang mengimani ku roh, mengimani terhadap hanya hidup, hanya Allah yang berperan di segala hal apapun. Jenengan dahar, jenengan masak, jenengan kerja, tanpa Allah saged nggak bisa. Hati ini disuruh berzikir terus di situ. Imannya hanya pada Allah di situ. Silakan jenengan ikut zikir siri terus lewat nafas, hu Allah, ada yang hu hidup, hu urip, silakan. Tapi sirul asrori kudu disertakan di situ, Pak. Iman. Tapi saya pesan jangan nganggo akal nggih. Estu, Bu, jangan memakai akal, pakailah hati. Karena ini bukan zikir sebutan, bukan. Yang khusus zikir untuk mencapai tujuan sampean, yaitu wusul ing ngersane Allah. Lah, di dalam syu'arul basyirah menuju ainul basyirah, pintu kedua, ini proses pembersihan Bapak. Pembersihan iman dalam hati kita yang masih ada selain Allah. Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la dzulmun adzim. Termasuk Imran, termasuk Nabi Ibrahim berpesan terhadap anak putunya, wahai anak putuku, la tusyrik billahi syai', jangan sekali-kali kau beriman terhadap selain Allah. Sebab bila mana kau beriman selain Allah, sama halnya kau telah menyekutukan Allah. Contoh Pak, contoh. Saya sholat. Saya di dalam hati saya yakin bisanya saya berdiri karena kekuatanku. Bisanya saya membaca Fatihah itu karena ilmuku. Berarti ilmu kekuatan itu kujadikan menyekutukan Allah secara kacamata hakikat, bukan syariat. Paham ya? La tusyrik billah syai'an, jangan. Bahkan Allah langsung berpesan terhadap Nabiullah Muhammad yang tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 22. Allah katakan, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan sekali-kali Pak di dalam hati jenengan iki mengadakan selain Allah. Kita masukkan, berhubung kita sudah prosesnya innalillahi kelebon, sekarang solusinya bagaimana membersihkan hati dari kotorannya sehingga nanti bisa wa inna ilaihi rajiun. Sebab Allah tidak akan pernah menerima satu hambanya untuk menghadap dan bertemu manakala hamba di dalam dirinya masih ada selain Allah. Laksana ngeten Pak, jenengan mlebet masjid niki lah nyapo sandale sampean lepas sing nyapo. Apa kaitannya sandal dengan masjid ini? Coba sampean tekad nek gak digemplang Gus Ubed sampean. Terus mengapa kok harus dilepas? Jawabannya sederhana, karena sandal adalah najis. Jenengan pengen bertemu wusul datang Allah, kalau di dalam hati masih ada selain Allah termasuk dirinya hamba yang solo, jangan harap.
Sampai Rasulullah sendiri loh berkata, kul in kuntum, ya Allah, kul innama ana basarum mislukum. Allah katakan terhadap Muhammad, ya Muhammad, katakan ini terhadap umatmu. Apa itu? Innama ana, kata Rasulullah, sesungguhnya saya itu adalah basyarun, manusia, mislukum, sama denganmu, wahai umatku. Maksudnya apa ayat itu? Al-Kahfi ayat terakhir. Itu Rasulullah memberikan pesan terhadap kita supaya kita tidak boleh, mohon maaf, menyembah terhadap Rasulullah, tapi diperintahkan menyembah terhadap siapa yang disembah Rasulullah. Umpama Pak, umpama Rasulullah memberikan dawuh, maqasidul aqdomnya di situ adalah ini: jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku. Hakikatnya ya, tapi puja-puji sembahlah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Cuma nek syariate akhirnya muncul hukum wasilah. Hukum wasilah. Syariat gak apa-apa, tapi hakikat nggak boleh. Nggak boleh. Tetap puja dan puji kita, sembah kita hanya pada Allah. Dalani tetap lewat Rasulullah. Paham nggih? Ngaten. Pun. Terus bagaimana caranya membersihkan diri, membersihkan kotoran hati di dalam hati untuk bisa sampai pada Allah? Tetap sibukkan hati jenengan itu dengan dzikir sir dan sirul asrar. Pun niku kuncine. Di dzikir sir di tahapan pertama, di pintu pertama syu'aul basyirah, mengimani, belajar merasakan, mengimani bahwasanya semua apapun yang terjadi yang berperan adalah ahad, adalah Allah. Hidup itu niki dereng kepanggih Pak, jenengan kali kula nek pun berjalan niki, kata Rasulullah, iman sampean iku sudah ditaruh di ihsan, cuman di zona muraqabah. Apa zona muraqabah? Zona di mana jenengan ini merasa selalu diawasi Allah. Apapun sing sampean lakoni, ati dengan sendirinya klik nang Allah yang memonitor kita. Itu belajar, Allah mempelajarkan kita untuk tidak berbuat maksiat. Gak berani Pak. Ucapan kita jaga, telinga kita jaga, semua latifah pitu kita jaga Pak. Bagaimana nafsu sekiranya tidak masuk lewat itu, sebab nafsu akan bisa masuk lewat latifah pitu itu, telinga, mata, hidung dan seterusnya, maka akan mempengaruhi roh supaya roh itu beriman terhadap selain Allah. Pertanyaannya,